telah dikisahkan sebelumnya. Seperti Tonto dalam film The Lone Ranger, aku menjalani kehidupan soliter yang tak pernah lagi berharap dan bermimpi untuk kembali ke dalam peluk mesra suku kasih. Pada suatu panggung yang sederhana tanpa ada sorot lampu dan kamera itu, pertama kali jantung ini kembali berdetak untuk sekali lagi. Dia yang pernah ku kenal pada suatu masa sebelum datangnya senja, kemudian tiba-tiba muncul dalam rupa yang berbeda. Dia adalah Juliana, sang ratu sederhana, idaman setiap putra mahkota. Sorot lampu cahaya yang temeram tenggelam menghangatkan suasana. Dentingan alunan nada-nada rindu menjadi kolaborasi paling sempurna dalam suatu panggung sandiwara. Alur cerita romantis dengan happy ending merupakan suatu skenario ideal dari sang sutradara yang membuat aku dan dia merasa bersatu sebagai pasangan tokoh utama. Dengan berhentinya musik dan terangnya kembali sorot lampu utama, disertai riuh tepuk tangan para penonton itu, membuat sandiwara cinta ini terlalu sayang untuk aku hentikan. Seperti raja dan ratu, aku dan dia tenggelam pada sebuah relief cerita kuno yang mengisahkan antara Rama dan Sinta. Begitu membanggakan, begitu membahagiakan. Namun sayang, itu hanyalah adegan kisah cinta karya sang sutradara. Minggu menggulung hari dan bulan menepikan sang minggu. Tak terasa, kebersamaan dengan sang ratu Julianaku perlahan-lahan menjadi kebiasaan, namun belum mampu mengempas keraguan. Ya, keraguan ini bukan tanpa dasar. Seberkas memori gelap yang tersimpan di balik subconscious masih terlalu susah untuk aku lupakan. Aku dan sang ratu pernah terlibat suatu cinta yang aneh. Seperti gelora cinta langit baru kepada rembulan yang menjadikannya pucat dalam kebersamaan. Dia adalah sahabat terbaik yang selalu menjagaku dalam setiap keluh dan kesah. Aku adalah telaga tempat dia mencurahkan semua masalah dan air mata. Seperti pada suatu panggung sandiwara, kedekatan ini telah menggoda rasa yang mengolah hormon testosteron untuk mencoba mengirimkan sinyal hati. Namun sayang, Ratu Juliana terlalu jauh untuk kurengkuh. Para pengawalnya selalu mematikan saraf peka, sehingga membuat dia tak mampu memahami kode-kode rasa yang pernah kukirim bersama setiap jawaban soal matematika untuknya. Di suatu kertas putih bergaris di waktu yang lugu itu, ku coba mengungkapkan dan mengucap setiap rasa yang pernah ada. Namun, ketika melihat lensa cembung dengan bingkai berwarna merah itu, mendadak pena ini berhenti tanpa mampu menyambung sajak kata selanjutnya. Di balik warna kacamata yang menyala itu,
Tersembunyi mata sembab yang terlalu susah untuk menyampaikan setiap keluh masalah dalam hidupnya. Apakah kau tidak mau menenangkanku dengan hangat sajakmu? Di balik sedihnya suasana rasa, getaran itu mampu kutangkap. Namun, terlalu takut kehilangan Ratu Julianaku membuat lisan ini tak sanggup untuk mengungkap dan mengucap. Kematian rasa peka antara aku dan dia telah mengakibatkan kami terpisah pada suatu sudut benci dan rindu di waktu masih berseragam putih dan biru. Namun setelah 10 tahun sudah kami menjalani hukum buang dengan saling terpisah. Apakah waktu telah cukup untuk mengembalikanku sebagai Rama dan kamu adalah Sintanya? The Ramayana Love Story. Susunan tetrakot yang mengandung 9 shruti telah menghasilkan nada poliritmik yang membuat panggung sandiwara kami semakin tenggelam ke dasar samudra kenangan yang penuh dengan rindu dan getar rasa. Ketika kupandang seberkas cahaya yang jatuh ke retina mata itu, hati kecilku bertanya, "Wahai sang ratu, apakah itu pelangi cinta yang dititipkan oleh Dewa Kamajaya untukku? Ataukah itu hanya profesionalitas peran yang kamu mainkan, dengan aku hanya sebagai objek yang akan melambungkan karirmu?" Dengan tatapan ragu, aku pun menutup pandangan mata yang telah terperdaya oleh harapan di masa depan dan pelajaran dari masa lalu. "Kamu kenapa?" sapa dia dengan lembut setelah sesi latihan berakhir. Mendengar kalimat yang melantun seperti Gurindam 12 itu, aku mulai berharap bahwa sang Dewa Kamajaya benar-benar telah meminta Dewi Kamaratih untuk turun ke bumi dan membisikkan saja asmara pada sang Ratu Julianaku. Tanpa kata, aku menoleh dia sambil berharap dia merasakan apa yang sedang kurasakan. Balas senyumnya, seolah-olah dia benar-benar telah mengerti isyarat rasa yang aku titipkan bersama udara dingin yang menyelimuti kampus kami. "Terima kasih Dewi Kamaratih, karena telah mau berkonspirasi untuk menyatukan aku dan dia yang telah terbuang dalam hutan perpisahan selama 10 tahun lamanya." Dengan lembut, dia menyentuhkan ujung jari kelingking lentiknya dengan kelingking besar milikku. Dia yang memiliki tinggi 1 kepala di bawah kepalaku membuat kami benar-benar terasa ideal untuk menjadi sepasang raja dan ratu impian. Dengan menggandengkan jari kelingking kami, dia menuntunku membelah gelap malam dengan nyala api kasih sang raja dan ratu. Kami berdua menikmati malam yang mesra di bawah bintang bertebaran dan cahaya bulan sabit yang sedikit menampakkan sinarnya. Di atas tempat duduk yang terpatri rapi di depan perpustakaan kampus kami itu, aku mencoba memberanikan diri untuk mengungkap rasa yang tak pernah terucap di masa lalu. "Julie, maukah kau menerima cinta
dan mengobati lukaku. Mantra sakti yang kupinjam dari Dewa Asmara Sang Hyang Kamajaya telah mengheningkan seluruh aktivitas ekosistem malam dalam sesaat. Yang terdengar hanya tinggal desahan nafas dia yang naik turun semakin tidak teratur. Belum sempat dia mengucap, tiba-tiba ada kilau sinar cahaya mobil menerangi kami dan sontak membubarkan panggung sandiwara yang telah terajut dengan mesranya seperti kisah Dewa Dewi. Dari balik sorot sinar mobil itu, nampak seseorang lelaki bertubuh tegak mendatangi kami. Sosok itu sangat tidak asing bagiku. Dalam getaran hantaran gelombang malam yang semakin mendekat, sosok itu mulai terlihat. Leo, begitu lirih yang mencoba menyadarkan saraf ini dari keterkejutan. Halo kawan, terima kasih telah bersedia menemani Juliana. Maaf, aku tadi telat menjemputnya. Auman suara Leo, sahabat dekatku dari semester 1, begitu menggelegar seperti teriakan Aslan dalam film Narnia. Skrip cerita dalam naskah drama yang kumainkan antara aku dan dia. Ternyata keindahannya hanyalah milik sang sutradara. Ya, kami hanyalah lakon yang berperan mengikuti setiap alur dari cerita. Kisah sedih dan senang merupakan bagian dari suatu plot cerita. Sedangkan sajak-sajak romantis yang tersinkron antara bait cinta di masa lalu dengan harapan keseriusan di masa depan ternyata masih terbungkus rapi dalam sebuah kotak Pandora. Sinkronisasi kisah ini terlalu sempurna untuk dimainkan dalam panggung sandiwara. Harmonisasi ini seharusnya benar-benar menjadi nyata, karena aku yakin dia juga merasakan hal yang sama. Namun, kedikdayaanku sebagai seorang Rama dengan dia Sintanya ternyata hanyalah kisah epik dari relief kisah cinta kuno yang mungkin sudah tak mampu beradaptasi dengan deretan kisah realistis yang tersusun pada kitab-kitab kapitalis. Pada suatu sudut waktu di masa 4.0 disruption, Rawana adalah sahabat Rama yang memenangkan hati seorang Sinta seperti dalam novel Rahvayana karya Sujiwo Tejo. Terlalu sakit rasanya menghadapi realita bahwa dia harus bersama sahabat sendiri. Selamat sobat, kamulah pemenangnya. Dengan menahan deru rasa sembilu, entah kenapa aku teringat senja. Senja yang selalu meneduhkanku dengan warna jingganya, tak pernah sekalipun memberikan rasa kecewa. Di manakah kamu saat ini, senja? Apakah kamu masih mengutukku? Dari relief cinta seorang kekasih yang terluka dalam bahagia. Muara Enim, 25 Juli 2020. Uncle Nah Rivaldi.